Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat tarawih dan salat witir yang sama dimuliakan oleh Allah. Banyak orang yang mengira puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Padahal tidak. Puasa itu jamaah sekalian adalah terapi. Terapi untuk apa? Untuk hati yang sudah lelah, untuk jiwa yang kotor, untuk nafsu yang liar. Terapi untuk manusia yang sudah terlalu lama ditarik-tarik oleh dunia. Kalau kita sakit, badan kita sakit, kita kan cari dokter. Tapi kalau hati kita yang sakit, sering kita biarkan. Padahal, jamaah sekalian, penyakit hati itu lebih berbahaya dibandingkan badan. Ya, ada iri, dengki, sombong, hasad, suka meremehkan orang, ya, bicara buruk, mudah marah. Maka Ramadan datang membawa obat yang bernama puasa. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan puasa itu ada 3 tingkatan. Ada 3 derajat. 3 lapis atau 3 tahap penyembuhan. Kata beliau, "I'lam anna shauma 3 darajatin." Ketahuilah, puasa itu ada 3 derajat. Shaumil umumi wa shaumil khususi wa shaumi khususil khusus. Puasanya orang umum, ya, orang awam, kemudian puasanya orang khusus, dan puasa khususnya orang khusus. Maka pada malam ini kita belajar supaya Ramadan jangan sampai terlewatkan begitu saja, tapi hati kita tidak berubah. Pertama, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puasanya orang umum dulu, orang awam. Jadi derajat pertama adalah puasa yang paling banyak dilakukan. Shaumul umumi fahuwa kafful batni, ya, wal farji. Puasanya orang awam itu adalah menahan perut dan syahwat. Ini jemaah sekalian penting. Ya, dan ini adalah pondasi. Kenapa? Karena banyak dosa besar itu berawal dari 2 pintu ini, perut dan syahwat. Ya, perut kita kan tidak pernah cukup, ya. Begitu juga dengan syahwat. Syahwat itu tidak pernah puas. Maka puasa mengajari kita satu pelajaran yang mendasar, yaitu bahwa tidak semua keinginan itu dituruti. Ya. Kita harus belajar berkata pada diri kita sendiri bahwa, ya, tidak semuanya, tidak selalu, atau tidak sesuka hati kita. Dan ini adalah tahapan pertama, langkah pertama terapi mengendalikan diri. Tapi jemaah sekalian,
Kalau puasa berhenti di sini saja, maka yang berubah itu hanya jam makan, ya, belum hati kita. Nah, sekarang yang kedua, derajat yang paling tinggi, yang lebih tinggi dari tadi adalah puasanya orang-orang khusus. Ya, maksudnya orang-orang soleh. Kata Imam Ghazali, saumul khususi kafus sam'i wal basari wal lisani wasairil jawarihi anil atham. Puasanya orang khusus itu adalah menahan pendengaran, penglihatan, lisan, dan seluruh anggota tubuh dari dosa. Ya, artinya begini jemaah sekalian. Puasa bukan cuma menahan makan dari mulut, ya, tapi juga menahan dosa dari mata, menahan dosa dari telinga, dari lisan, ya, menahan kezaliman dari tangan, menahan langkah dari maksiat. Kalau siang kita lapar tapi sore kita bergibah lagi, ya itu bukan terapi namanya. Itu menyiksa diri, ya, tidak ada hasilnya, malah rugi. Ya, karena ada orang yang puasanya ya tidak memberi apa-apa selain lapar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Ya, kenapa bisa begitu jemaah sekalian? Karena puasanya hanya di perut, ya, tidak sampai ke hati, tidak sampai ke akhlak. Ya, sehingga para ulama menyebutkan adab-adab supaya puasa benar-benar menjadi penyembuh. Dan ini ya sangat penting untuk kita ketahui. Pertama, menjaga pandangan. Ya, kenapa? Karena mata itu pintu. Ya, kalau mata liar, hati itu tidak akan tenang. Dan banyak dosa besar dimulai dari lihat saja. Ya. Maka puasa melatih mata untuk tunduk. Kemudian menjaga lisan. Dan ini paling berat. Kenapa? Karena lisan itu sering jalan duluan. Ya. Nanti akal datang belakangan untuk menahan, ya, untuk mengerem. Nah, puasa itu menuntut kita untuk menjaga dusta, menjaga ghibah, menjaga namimah, adu domba, ya, kata-kata yang kasar, berdebat kusir, ya, saling menjatuhkan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan, innama shaumu junnah, puasa itu perisai, ya. Jika ada orang yang mengganggu, ya, maka katakanlah apa? Inni shaim, ya. Saya sedang berpuasa. Nah, kalimat saya sedang berpuasa di sini itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Artinya itu, ya, ibaratnya tuas rem, ya. Nah, inilah terapi. Bagaimana kita menerapi emosi kita, ya. Dan ada kisah yang sangat menggetarkan, di mana ada dua wanita yang berpuasa tapi di hari akhirat mereka binasa. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebabnya. Kenapa? Karena mereka, ya, menahan yang halal tapi tanda kutip berbuka dengan yang haram. Karena ghibah, memakan kehormatan orang lain, ya. Jadi jemaah sekalian, kadang kita ini merasa aman, ya, merasa aman karena tidak makan. Tapi kadang kita lupa bahwa memakan kehormatan orang lain itu lebih berbahaya, ya, daripada memakan makanan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita jaga pendengaran. Kalau ghibah itu saja diharamkan untuk diucapkan, maka mendengarkan, ya, ghibah itu dengan nyaman itu juga adalah bahaya. Maka puasa menuntut telinga, ya, ikut puasa. Berikutnya adalah
menjaga tangan dan kaki. Jadi jangan ringan menyakiti, jangan ringan menzolimi, jangan gampang menipu, ya. Jangan cari penghasilan yang diharamkan. Kemudian juga jemaah sekalian, jangan balas dendam saat berbuka, ya. Dan ini adalah penyakit Ramadan yang lucu tapi nyata. Ya, siang kita puasa tapi malam balas dendam. Maka ketika makan sampai kekenyangan, ya akhirnya ngantuk, tarawihnya keberatan, kemudian baca Al-Qur'annya ya cuma sebentar. Padahal jemaah sekalian, ruh puasa adalah melemahkan syahwat, ya. Kalau kita berbuka berlebihan, justru ya syahwat itu akan semakin kuat. Kemudian juga adab yang diajarkan oleh para ulama untuk mencapai tingkatan yang kedua ini adalah setelah ibadah hati kita harus tetap takut dan berharap. Jadi jangan pernah merasa sudah pasti ya atau sudah aman ya bahwasanya apa yang kita telah lakukan berupa ibadah benar-benar telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh setelah beribadah itu justru lebih khawatir ya apakah amalan saya ini diterima atau tidak. Karena yang kita cari ini kan bukan sekedar sah atau tidak ya, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga sekarang adalah derajat tertinggi adalah puasa hati, ya. Shaumu khususil khusus. Ya, puasa khususnya orang khusus, ya. Shaumul qalbi amma siwallah. Puasanya hati dari selain Allah. Ya. Ini maksudnya jemaah sekalian bukan berarti kita tidak memikirkan pekerjaan, keluarga, kewajiban, ya. Bukan. Tapi pusat hati tidak lagi dikuasai oleh dunia. Ya. Nah, orang yang pada derajat ini, ya, itu hatinya tidak gelisah karena rezeki, tidak panik karena urusan dunia. Kenapa? Karena mereka sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia makan, ya, tapi tidak diperbudak oleh makanan. Dia bekerja, tapi hatinya ya tidak tergantung pada pekerjaan. Dan dia punya perencanaan-perencanaan, tapi dia tetap yakin bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu sudah diatur. Ya, dan ini adalah derajat para nabi, para siddiqin, ya. Hamba-hamba Allah yang didekatkan. Ya. Maka jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, puasa itu intinya adalah terapi, ya, dan terapi itu harus terasa hasilnya. Kalau Ramadan selesai tapi kita sering merendahkan orang, ya, masih mudah marah, masih ringan bergibah, masih berat melaksanakan kewajiban, ya, masih jauh dari Al-Quran, maka yang puasa itu mungkin itu hanya sebatas perut saja dan bukan hati kita. Maka mari kita naikkan puasa kita minimal. Jangan hanya puasa perut. Naikkan ya jadi puasa anggota tubuh ya, dan perlahan ya kita terus melatih bagaimana bisa berhasil juga dengan puasa hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini bukan sekedar rutinitas tetapi bagaimana memulihkan hidup kita. Ya. Pemulihan iman, pemulihan akhlak, pemulihan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma taqabbal siyamina wa qiyamana wa aslih qulubana wa tahhir alsinatana wa hfadz jawahirihana waj'alna minal maqbulina
Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.